Halo, Stranger by di sini. Kali ini kami akan mereview sebuah film berjudul Her. Her di sini adalah film science fiction romance yang berkisah tentang seorang pria kesepian karena baru bercerai dan berpacaran dengan sebuah program kecerdasan buatan. Film ini sangat bagus karena mendapatkan rating yang bagus dari Rotten Tomatoes, IMDb, maupun Metacritic. Jadi, tanpa lama-lama, ini dia reviewnya. Film dimulai dengan seorang pria berkumis bernama Theodore yang diperankan oleh Joaquin Phoenix. Diceritakan, Theodore bekerja di tempat yang menawarkan jasa menuliskan pesan untuk orang lain. Surat-surat yang dikerjakannya pun sangat puitis sehingga seringkali mendapat pujian dari rekan-rekannya. Namun dia terlihat begitu kesepian. Dapat dilihat dari ekspresinya yang begitu datar dan kosong. Bahkan pun dia suka melamun akan kehidupannya yang dulu. Suatu hari, Theodore melihat iklan tentang kecerdasan buatan yang dapat menjadi asisten maupun teman. Lalu dia membelinya dan mendapatkan teman baru bernama Samantha yang diisi suaranya oleh Scarlett Johansson. Samantha di sini sosoknya hanya berupa suara, yang mana Theodore jadi dapat berkomunikasi dengan dia setiap saat dan dimanapun. Samantha sendiri sosok yang sangat cerdas. Dia diprogram untuk selalu berkembang selayaknya otak manusia. Theodore pun sangat terkesan. Bahkan, Samantha serasa memiliki perasaan selayaknya manusia. Selain itu, ternyata dia juga bisa membantu pekerjaan dan hal pribadi Theodore. Theodore pun terlihat sangat menikmatinya karena hari-harinya menjadi lebih ramai. Di tengah bermain game, Theodore pun mendapat undangan perjodohan dari temannya. Scene berganti di mana Theodore mengunjungi rumah Amy dan Charles untuk melihat tesis Amy. Di tengah itu, ada email masuk dari pengacaranya tentang proses perceraian dengan mantan istrinya. Seketika itu, dia pun menjadi galau dan membuat moodnya drop. Tiba-tiba Theodore terbangun di tengah galaunya. Dia pun langsung curhat kepada Samantha tentang dia memimpikan mantan istrinya yang bernama Catherine. Samantha lalu menghibur dan memotivasinya. Paginya, Theodore menjadi lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Sepulangnya bekerja, mereka berdua kencan ke sebuah taman dengan kamera HP sebagai mata Samantha. Mereka berdua pun mengobrol layaknya hubungan antara manusia pada umumnya. Scene berganti di mana Theodore sedang melakukan kencan dengan wanita sungguhan yang dijodohkan oleh temannya tempo hari. Mereka pun sepertinya cocok, namun ada kecanggungan yang terjadi yang membuat kencan mereka menjadi kacau dan membuat si wanita pun pergi. Di tengah galaunya lagi, dia menceritakan apa yang dia pikirkan dan rasakan kepada Samantha. Mereka pun saling mengobrol tentang banyak hal, terutama kegundahan dan insecure Samantha jikalau dia hanyalah sebuah program buatan yang tidak memiliki tubuh. Mereka pun akhirnya semacam melakukan phone sex dan mereka sungguh menikmatinya, hingga mereka pun orgasme secara bersamaan. Keesokan harinya, Theodore dan Samantha pun bergembira dan menghabiskan waktu bersama. Mereka pun sangat menikmati momen bersama dan hanyut di dalamnya. Di tengah liburan mereka, Theodore bercerita tentang hidupnya ketika masih bersama Catherine. Dia bercerita bagaimana struggle mereka dalam menjalin pernikahan. Scene berganti di mana Amy yang ternyata sudah berpisah dengan Charles. Dia pun mencurahkan hatinya kepada Theodore. Theodore yang merupakan teman mereka berdua pun sungguh bersimpati akan keadaan mereka. Di kantor, Amy bercerita alasan dia berpisah dengan Charles. Diceritakan bahwa Charles memutuskan untuk memeluk Buddha. Theodore pun juga ikut curhat tentang kedekatan dia dengan Samantha. Amy pun mendukung hubungan mereka dan tidak memberikan judging sama sekali. Walaupun tahu Samantha hanyalah sebuah program kecerdasan buatan. Lalu besoknya, Theodore bertemu dengan Catherine di suatu kafe. Mereka bertemu guna untuk tanda tangan lembaran perceraian mereka.
agar segera dapat diurus. Di tengah itu, muncul beberapa ingatan Theodore akan hubungan mereka di masa lalu. Setelahnya, mereka pun mengobrol ringan tentang hidup mereka sekarang setelah berpisah. Theodore pun juga memberitahu hidupnya yang lebih bahagia karena adanya sosok Samantha. Tanpa disangka, Catherine pun menjudge dia aneh karena berhubungan dengan sebuah program. Akhirnya pun mereka malah bertengkar. Terlebih karena Theodore juga mengungkit masalah mental Catherine yang tidak stabil. Scene berganti di mana Theodore kembali beraktivitas seperti biasa. Samantha memiliki ide untuk memvisualkan dirinya dengan menyewa seorang wanita sebagai perantaranya. Datanglah wanita tersebut. Mereka berdua pun berpacaran, seperti layaknya manusia pada umumnya. Namun, Theodore merasa aneh dengan wujud Samantha dalam kondisi seperti ini. Muncul perasaan tidak enjoy. Walau suaranya adalah Samantha, tetapi badannya adalah orang lain. Perasaan Theodore pun tidak bisa dibohong. Wanita tersebut yang juga merasakannya merasa tidak enak dan memilih untuk pergi. Dia pun sedih karena menggagalkan rencana mereka tersebut. Setelahnya, mereka berdua malah bertengkar karena gagalnya acara mereka. Dan ketidakpekaan dari Theodore yang menyinggung Samantha karena dia bukanlah seorang manusia. Itu pun ikut memperparah keadaan mereka. Theodore pun pergi ke tempat Amy dan curhat tentang masalahnya. Dia mulai meragukan hubungannya dengan Samantha karena tidak hanya membuat bingung dirinya, namun juga orang di sekitarnya. Ketika sedang merenung, mereka mencoba mengobrol kembali dan Theodore meminta maaf atas apa yang dia bicarakan kemarin. Setelahnya pun, hubungan mereka kembali normal. Mereka berinteraksi dan berpacaran seperti mereka biasanya. Theodore pun kembali happy kembali. Scene berganti ketika mereka melakukan double date dengan Paul, yang mana rekan kerja Theodore dan juga pacarnya Tatiana. Mereka pun memuji satu sama lain, dan mereka berdua pun tidak menjudge hubungan antara Theodore dan Samantha. Ketika perjalanan pulang, Samantha memberikan kejutan dengan mengirimkan berbagai macam surat tulisan Theodore ke penerbit. Penerbitnya pun juga menyukainya. Surprise-nya, dia akan menerbitkan surat-surat Theodore ke dalam buku ke depannya. Di suatu pagi, Samantha bercerita jika sudah mengobrol dengan seorang filsuf bernama Alan Watts yang dihidupkan kembali sosoknya ke dalam sebuah program. Samantha yang bercerita tentang Alan membuatnya cemburu, terlebih karena mereka berdua sudah mengobrol cukup dalam dan membuat Samantha nyaman ketika berdiskusi. Di tengah berhari-hari mereka tidak berkomunikasi, tiba-tiba sistem dari program Samantha menghilang. Theodore pun panik. Di tengah dia mengusahakan banyak hal, tiba-tiba Samantha muncul. Ternyata itu hanyalah pemadaman sementara karena pemeliharaan program. Tetapi secara tiba-tiba, Theodore menyadari sesuatu. Dia mempertanyakan eksklusifnya Samantha bagi dia. Theodore yang selama ini hanyut akan hubungan mereka tidak menyadari bahwa Samantha adalah hanya sebuah produk program yang dapat dibeli oleh semua orang. Hubungan mereka berdua pun renggang. Selama berhari-hari, Theodore kembali berada di keadaan kosong lagi. Buku yang dijanjikan penerbit pun sudah tercetak. Pada suatu hari, Samantha menghubungi Theodore lagi. Dia di situ ingin mengucapkan selamat tinggal. Banyak kerumitan yang terjadi, terlebih perasaan mereka berdua. Namun Samantha tetap harus pergi karena layanan program dia akan terhenti yang membuat akhirnya mereka pun berpisah. Theodore yang sedang galau, dia mendatangi Amy. Dia pun mengajak Amy ke rooftop. Tapi sebelum itu, dia mengirim sebuah pesan panjang ke Catherine. Dia ingin berdamai dengan dirinya melalui berbaikan secara tulus dengan Catherine. Bagaimanapun, dia masih mencintainya dan ingin berbicara berdua suatu hari nanti. Dia pun juga mendoakan segala hal baik untuk Catherine. Dan film pun selesai.